Anya, dengan seragam rapi dan tatapan tajam, memeriksa laporan orang hilang di kantor polisi kota. Gadis remaja, Citra, dianggap minggat biasa. Tapi ada kejanggalan kecil. Ponselnya aktif di lokasi terpencil, bukan tempat nongkrong remaja. Anya merasa geliat aneh di benaknya, sebuah desakan untuk melihat lebih jauh. Di balik meja, Anya meneliti foto Citra. Sorot mata gadis itu memancarkan ketakutan tersembunyi, bukan kenakalan remaja. Data GPS ponsel Citra yang dianggap rusak oleh rekan kini menunjukkan pola pergerakan aneh. Anya merasa ada benang merah tersembunyi yang ditarik secara paksa. Rasa penasaran memuncak. Anya mencoba mengajukan investigasi lebih lanjut. Atasan, Kompol Budi, menolaknya mentah-mentah. Kasus remeh, banyak yang lebih penting, ujarnya dingin. Ruangan terasa sesak, dipenuhi aroma kopi basi dan apatis. Anya merasakan frustrasi merayap, menghantam semangatnya yang membara. Malam itu, Anya diam-diam mengunjungi rumah Citra. Orang tua Citra terlihat lelah, pasrah. Di kamar Citra, Anya menemukan sebuah buku harian. Tulisannya samar, menyebut nama Pak Tua dan janji pekerjaan muda di luar kota. Keganjilan kecil itu memicu alarm dalam diri Anya. Ini bukan sekedar kabur. Anya kembali ke kantor, diam-diam menyalakan komputernya. Ia menyaring informasi tentang sindikat penipuan tenaga kerja. Jari-jarinya menari di keyboard, mencari koneksi yang tak terucap. Setiap detail kecil menjadi potongan puzzle. Udara dingin kantor larut malam menusuk kulitnya, tapi tekadnya membara. Ia menemukan beberapa kasus serupa di kota tetangga. Semua melibatkan gadis-gadis muda dari keluarga kurang mampu. Polanya persis. Ada kegelisahan dalam hati Anya. Ini lebih dari kebetulan. Ini adalah pola yang terorganisir. Sebuah sistem gelap yang bekerja di bawah permukaan. Anya memeriksa rekaman CCTV sekitar sekolah Citra. Sebuah mobil mewah hitam yang sama terlihat di beberapa lokasi. Plat nomornya buram, tapi siluet pengemudi yang tinggi dan berwibawa sekilas terekam. Anya merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ini terlalu rapi untuk kejahatan biasa. Ia mencoba mengakses database kepolisian untuk melacak pemilik mobil itu, namun aksesnya ditolak, tidak berwenang. Frustrasi Anya semakin memuncak. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi langkahnya. Sistem yang seharusnya melindunginya, kini terasa seperti jerat yang mencekik. Anya menyusun hipotesis. Citra bukan kabur, tapi diculik oleh sindikat berkedok agen pekerjaan. Pelakunya licin, terorganisir, dan mungkin punya pelindung. Sebuah dorongan moral kuat menuntun Anya. Ia tidak bisa membiarkan keadilan terabaikan, bahkan jika harus bertarung sendirian. Malam tiba, kantor sepi. Anya menatap layar monitor. Informasi tentang Citra terpampang di sana. Ia merasakan campuran penasaran dan ketakutan. Kasus ini tak sesederhana kelihatannya. Di balik kasus biasa ini, ada sesuatu yang busuk dan besar. Anya sadar ia baru saja membuka pintu bahaya. Anya melanjutkan investigasinya di luar jam kerja. Ia pergi ke lokasi terakhir ponsel Citra aktif, sebuah gudang tua di pinggir kota. Udara lembab dan bau apak menyengat hidungnya. Ia menemukan jejak kaki baru dan beberapa bungkus rokok merek mahal, kontras dengan kondisi tempat itu. Di dalam gudang, di antara tumpukan kotak kosong, Anya melihat sehelai kain motif batik yang dikenali sebagai milik Citra. Ada bekas tarikan kuat, jantungnya berdebar. Ini bukti konkret, bukan sekadar teori. Citra benar-benar diculik. Anya mengambil sampel tanah dan serat kain. Saat ia berbalik, sebuah suara berat mengagetkannya. Seorang pria berbadan tegap berdiri di ambang pintu, siluetnya mengancam. Pria itu menyuruh Anya pergi, tatapannya dingin dan penuh peringatan. Rasa takut menyelimuti Anya. Kembali ke kantor, Anya mencoba menelusuri merek rokok itu. Ia menemukan bahwa merek tersebut sangat eksklusif, biasa dikonsumsi oleh kalangan atas.
Sebuah nama muncul di daftar pembeli. AKP Harun, kepala seksi yang disegani di kepolisian setempat. Anya merasakan darahnya berdesir. Anya mencoba bersikap normal di kantor, tapi setiap tatapan rekan terasa seperti interogasi. Rasa curiga mulai menggerogoti. Siapa yang bisa ia percaya? Bahkan senyum ramah AKP Harun di lorong terasa palsu dan penuh ancaman tersembunyi. Sebuah insiden terjadi. Berkas kasus Citra di mejanya hilang, lalu muncul lagi dengan beberapa halaman kosong. Ponselnya menerima pesan anonim, berhenti ikut campur atau kau akan menyesal. Tekanan psikologisnya memuncak, kemarahan mulai menggantikan ketakutan. Anya melacak plat nomor mobil mewah itu melalui kenalan lamanya di Samsat. Hasilnya mencengangkan. Mobil itu terdaftar atas nama Yayasan Kasih Bangsa, sebuah organisasi sosial terkenal yang dipimpin oleh seorang politisi berpengaruh, Babak Wijoyo. Dunia Anya terasa berputar. Anya mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Kompol Budi, sikap acuhnya, dan juga bagaimana ia sering terlihat berdiskusi dengan AKP Harun. Sebuah keraguan menusuk Anya. Apakah atasan sendiri terlibat dalam jaringan gelap ini? Bingung dan marah bercampur aduk. Ia menyadari bahwa jaringan ini bukan sekedar kriminal biasa, melainkan konspirasi yang melibatkan orang-orang berkuasa. Modusnya perdagangan manusia berkedok program sosial. Citra hanyalah satu dari sekian banyak korban. Acanya merasa terjebak dalam jaring laba-laba raksasa. Di tengah malam, Anya duduk di ruang interogasi yang gelap, lampu tunggal menerangi kekosongan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tak lagi melihat polwan muda yang polos, melainkan seorang wanita yang mulai dicurigai semua orang. Jiwanya terguncang, namun tekadnya mengeras. Anya menyusun strategi. Ia harus mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Dengan bantuan seorang jurnalis investigasi yang ia hubungi secara rahasia, mereka merencanakan penyusupan ke acara Yayasan Kasih Bangsa yang akan datang. Ada gemuruh di dadanya, antara keberanian dan ketakutan. Anya menyamar sebagai relawan baru. Di dalam gedung yayasan, ia menemukan ruangan tersembunyi. Gadis-gadis muda, termasuk Citra, ditahan di sana, tampak pucat dan ketakutan. Mereka bukan relawan, melainkan korban yang akan dikirim ke luar negeri. Hatinya mencelos. Saat mencoba mendokumentasikan, Anya terpergok. AKP Harun muncul dari balik pintu, wajahnya dingin. Sudah kuduga, kau tak bisa diam. Senyum licik terukir di bibirnya. Anya merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia harus bertindak cepat. Anya mencoba melarikan diri, mengejar kebenaran. Ia bersembunyi di keramaian acara, mengirimkan semua bukti video dan foto yang berhasil ia dapatkan kepada sang jurnalis. Suasana panik mulai menyebar di antara para tamu elit. AKP Harun dan anak buahnya mengejar Anya. Terjadi kejar-kejaran tegang di antara kerumunan. Anya terjatuh, namun berhasil bangkit. Ia tahu waktu hampir habis. Setiap detik berharga untuk nasib para korban. Tiba-tiba, sirene polisi meraung di luar. Jurnalis itu telah menyebarkan bukti dan media massa mulai berdatangan. Kekacauan pecah. AKP Harun dan Wijoyo tertangkap basah, wajah mereka memucat. Sebuah kemenangan pahit merayap di hati Anya. Berita itu meledak. Yayasan Kasih Bangsa dicurigai terlibat perdagangan manusia, melibatkan petinggi kepolisian dan politisi. Nama Anya muncul di media sebagai pahlawan, namun juga sebagai pembuat masalah. Reputasinya di lembaga kepolisian hancur. Kompol Budi diinterogasi, posisinya terancam. Anya menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia telah kehilangan kepercayaan dari banyak rekan. Keluarganya mendapat ancaman tak langsung. Zona nyamannya terkikis habis, digantikan oleh kesepian dan rasa lelah yang mendalam.
Citra dan beberapa gadis lainnya berhasil diselamatkan. Mereka memberi kesaksian yang menguatkan bukti Anya. Anya melihat Citra di rumah sakit, gadis itu tersenyum tipis. Ada rasa kehilangan yang mendalam, tapi juga kelegaan yang sunyi. Ia telah membayar mahal. Anya kini seorang diri, berjalan menyusuri jalan sepi. Langit malam membentang gelap, namun ada bintang-bintang yang berkedip. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk kebenaran. Jiwanya terluka, namun integritasnya tetap utuh. Pengorbanannya adalah sebuah kemenangan, walau pahit dan sunyi.